Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah wallahu a'lam bi muradihi wa bi haqiqatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia kepada kita. Beberapa hal kaitan dengan menjelang saum di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Dan insya Allah dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan pelaksanaan Ramadan, baik tentang kewajiban saumnya itu sendiri ataupun dengan beberapa kaitan yang termasuk di dalamnya pembatalan saum di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sesuai dengan makna ayat yang dari surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkannya puasa tersebut kepada orang-orang yang ada sebelum kamu sekalian, agar kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan ayat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman bahwa kita wajib melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan sebulan lamanya. Nah, kaitan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan tersebut, tentunya ada beberapa hal yang menyangkut kepada kegiatan Ramadan atau datangnya kewajiban Ramadan berpuasa di bulan Ramadan kepada kita sekalian orang-orang yang beriman
dikarenakan ada beberapa hal yang hal tersebut adalah sebagai awal dari kewajiban kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Pertama, datangnya kewajiban puasa di bulan Ramadan itu adalah dengan sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Datang kewajiban kepada kita untuk melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan manakala satu sudah ditetapkan bahwa misalnya tanggal 30 bulan Sya'ban itu jatuh pada hari Senin, maka hari Selasanya kita sudah datang kepada kita kewajiban untuk melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita melaksanakan sesuatu kegiatan untuk melaksanakan Ramadan tersebut, melaksanakan puasa di bulan Ramadan tersebut dengan ru'yatul hilal. Nah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu liru'yatihi waftiru liru'yatihi. Berpuasalah kamu sekalian karena melihat hilal atau melihat jatuhnya tanggal pertama di bulan Ramadan. Nah, dengan demikian datang kewajiban berpuasa kepada kita yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dengan sudah ditetapkannya jatuh waktunya untuk melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan pada orang yang tidak melihat hilal, yang tidak pernah melihat kedatangannya hilal, tapi dengan ada pihak yang berikutnya, yakni bi'adli syahadah, dengan adilnya orang yang menyaksikan datangnya waktu untuk melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat adalah bi ikhbari adli riwayatin mausuqin bi. Yang keempat adalah dengan adanya pemberitaan orang yang adil dalam meriwayatkan pemberitaan tersebut, dan orang tersebut di samping adil juga dia adalah terpercaya. Baik keterpercayaannya seorang tersebut atau adilnya orang tersebut adalah waqa'a fi qalbihi waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Artinya terdapat di dalam kalbunya orang tersebut kebenarannya atau ketidakbenarannya, atau tidak terpercaya. Orang tersebut tidak terpercaya, tapi tidak dapat dipercaya, tapi waqa'a fil qalbi sidquhu, ayat dina hatena, tumiba dina hatena, terdapat di dalam hatinya adalah kebenaran orang tersebut. Dan kemudian yang kelima, dengan adanya dzon, memasukinya bulan Ramadan dengan jalan berijtihad. Inilah dasar-dasar bahwa datanglah kewajiban kepada kita untuk melaksanakan puasa dengan di bulan Ramadan tersebut. Kemudian apabila kita sudah datang kewajiban untuk melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan, maka tentunya ada beberapa syarat yang kaitannya dengan pengesahan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Orang yang
memenuhi syarat untuk melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan, pertama orang tersebut benar-benar dinyatakan Islam. Benar-benar dinyatakan Islam. Ada orang Islam. Kemudian, yang kedua, orang tersebut orang sudah nyata Islam, maka dia masuk atau punya syarat untuk melaksanakan berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, berakal. Jadi orang yang Islam sekalipun kemudian hilang akalnya, maka tidak ada syarat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, bersih dari haid, berarti ini adalah jatuh kepada perempuan. Jadi apabila seorang perempuan yang tidak haid, artinya dalam keadaan suci, maka orang tersebut wajib berpuasa. Yang keempat, bahwa dia tersebut atau orang tersebut atau orang Islam tersebut mengetahui bahwa waktu tersebut adalah menerima kalau kita melaksanakan puasa. Jadi kalau waktu tersebut masih meragukan, tidak bisa menerima kalau kita berpuasa, artinya tidak tepat dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mereka itu melaksanakan puasa. Jadi sahnya seseorang melaksanakan berpuasa apabila orang tersebut Islam. Yang kedua, apabila orang tersebut berakal. Yang ketiga, orang tersebut, ini khusus bagi perempuan, adalah bersih dari haid, artinya dalam keadaan suci. Yang keempat adalah mengetahui bahwa hari tersebut atau waktu tersebut menerima kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tidak cukup demikian hanya. Yang selanjutnya, bahwa ada sesuatu atau syarat atau prasyarat untuk melaksanakan kewajiban kita melaksanakan berpuasa. Jadi syarat wajibnya melaksanakan puasa itu ada 5. Yang pertama, bahwa syaratnya orang melaksanakan berpuasa itu kalau orang tersebut adalah muslim. Jadi non muslim berpuasa pun tidak mendapatkan sesuatu kalau dia melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua, syarat datangnya kewajiban untuk melaksanakan puasa itu adalah taklif, mukallaf. Jadi orang tersebut sudah dikenai apa? Sudah dikenai suatu kewajiban titah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hitam Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang tersebut. Di samping Islam, dia adalah mukallaf. Ada orang yang Islam tapi goer mukallaf. Ada orang Islam goer mukallaf. Kemudian yang ketiga, di samping Islam dan mukallaf, orang tersebut juga harus kuat untuk melaksanakan berpuasa. Jadi kalau kita tidak kuat melaksanakan puasa dengan sesuatu yang menimpa diri kita, maka kita tidak datang kewajiban atau melaksanakan untuk berpuasa, karena hilangnya salah satu syarat datangnya kewajiban untuk melaksanakan puasa. Yang keempat, dalam keadaan sehat. Jadi kalau mereka itu orang-orang muslim itu sehat, lalu orang muslim itu pasti kuat berpuasa. Ada yang sehat juga, ada yang tidak kuat berpuasa. Secara lahiriah sehat, tapi mungkin secara batinnya dia tidak sehat. Nah,
Intinya bahwa syarat datangnya suatu kewajiban untuk melaksanakan puasa apabila kitanya sehat. Karena ini juga kaitannya dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Beberapa hari yang kita lewati dengan hitungan atau dengan jumlah yang kita lakukan, dengan jumlah hari yang pada waktu itu, maka barang siapa yang mereka dalam keadaan sakit atau dalam keadaan di perjalanan, maka dia diwajibkan untuk mengkodoknya dengan sejumlah hitungan yang dia tinggalkan ketika dia sakit, ya, ketika dia sakit. Nah, kemudian yang kelima, syarat wajibnya kita melaksanakan berpuasa adalah iqamah, manakala kita ada di rumah. Jadi kalau bepergian sesuai dalam makna ayat Allah Subhanahu wa yang tadi, au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Bilangan hari-hari yang kita lalui dalam perjalanan kita, kemudian kita tidak berpuasa, karena ini adalah dibolehkan untuk tidak berpuasa karena kita di dalam perjalanan, maka hitungan tidak berpuasanya kita di dalam perjalanan, maka itu jadi jatuh kewajiban kepada kita, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka kita wajib melaksanakan puasa di bulan lain, ya, di bulan lain sesuai dengan bilangan puasa ketika dalam perjalanan yang ditinggalkan oleh kita sekalian. Ini adalah yang kelima. Jadi syarat wajibnya berpuasa, pertama orang tersebut adalah Islam, non Muslim tidak ada persyaratan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Yang kedua, taklif alias mukallaf yang sudah dikenai sanksi atau dikenai hitung dari kewajiban untuk melaksanakan berpuasa. Yang ketiga, dia juga kuat untuk melaksanakan berpuasa. Yang keempat, dalam keadaan sehat. Jadi kalau sakit boleh tidak berpuasa, tapi dengan catatan bahwa di bulan lain dia harus mengkodoknya sesuai dengan jumlah atau bilangan yang ditinggalkan oleh kita tidak berpuasa. Nah, itulah yang kelima adalah ketika kita ada di rumah. Jadi ketika kita ada dalam perjalanan yang masa ketika qasrin, ya, maka kita boleh berbuka atau tidak melaksanakan puasa. Ini adalah yang menyangkut syarat wajibnya kita melaksanakan berpuasa. Kemudian di sisi lain, bahwa berpuasa pun ada, tadi dikatakan ada syarat wajibnya, kemudian ada rukunnya di dalam melaksanakan berpuasa. Tidak asal-asalan, tetap aja ada ketentuan khusus untuk menjalankan puasa. Yang pertama, rukun dari puasa tersebut adalah niatul lailan likulli yaumin fil fardi. Jadi setiap harinya, setiap malamnya kita wajib berniat untuk melaksanakan berpuasa, bahkan niatnya kita setiap malam.
Nah, ini biasa dilakukan oleh kita ketika kita selesai tarawih dan selesai juga melaksanakan sholat witirnya, maka di situ kita nawaitu sauma godin, berniat untuk melaksanakan berpuasa di hari esok. Nah, jadi yang pertama rukun berpuasa itu adalah niat untuk melaksanakan berpuasa ya, di malam hari. Jangan sampai setelah sahur kita masih belum berniat, kemudian pas subuh kita baru ingat bahwa kita belum berniat, maka puasa di siang harinya tidak menutupi sebuah rukun menjalankan puasa tersebut, tapi kita juga tidak boleh makan sembarangan. Nah, ini ada di kewajiban kita untuk menjaga sebagai penghormatan kepada orang yang melaksanakan puasa, karena dia sudah melaksanakan rukun puasanya, yaitu dengan niat di malam hari. Nah, kemudian rukun puasa yang berikutnya adalah tarku muftirin. Tarku muftirin adalah yang kedua, rukunnya adalah meninggalkan sesuatu yang bisa membatalkan kepada puasa kita. Dan kemudian bukan cuma meninggalkan kepada apa yang membatalkan puasa, bahwa dia juga harus zakiron, ingat bahwa kita atau orang tersebut adalah sedang melaksanakan puasa. Dan kemudian sebagai rukun juga, bagian daripada rukun berpuasa itu muhtaron ghairu jahilin ma'durin. Orang tersebut di samping dia meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, maka orang tersebut adalah punya pilihan, artinya bisa membedakan antara mana yang bagus, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang membatalkan, mana yang tidak membatalkan. Dia tersebut dalam melaksanakan puasanya tidak seperti orang-orang bodoh. Benar-benar orang tersebut mengerti kepada kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan yang berikutnya adalah shaimun. Orang tersebut benar-benar melaksanakan puasa. Benar, orang-orang tersebut melaksanakan kewajiban puasa yang telah ada di dalam dirinya, karena dia benar-benar sesuai dengan syarat-syaratnya untuk syarat dan syarat sahnya untuk melaksanakan berpuasa. Kemudian bukan cuma syarat sah, syarat ataupun rukunnya, namun di balik itu, sebagaimana tadi dinyatakan di dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat, dalam hari-hari yang terhitung. Barang siapa orang yang pada hari-hari di bulan Ramadan tersebut dia dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, datanglah suatu kewajiban kepada kita bahwa selesai bulan Ramadan kita masih punya utang karena ada beberapa hal yang kita tinggalkan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka kita wajib untuk melaksanakan qada dari puasa yang kita tinggalkan di bulan Ramadan. Dan qada tersebut ada beberapa hal yang kaitan dengan qada, ya. Yang pertama, wajib mengqadanya tidak ada embel-embel. Kemudian wajib mengqadanya dengan dibarengi dengan apa? Kifaratul uzma, dengan kifarat yang besar, dengan kifarat yang besar. Apa kifarat yang besar yang kaitannya dengan
kita mengkodok puasa. Nah, di satu sisi dia sakit, kemudian dalam perjalanan, maka dia hanya ada kewajiban untuk melaksanakan atau menggantikannya puasa yang dilewati oleh kita, yang kita membatalkan karena kita ada sakit atau ada dalam perjalanan, maka kita di bulan lain atau di bulan berikutnya, di bulan Syawal atau bulan apa saja, ya, selain daripada bulan Ramadan itu sendiri, maka kita wajib untuk mengkodok. Dan di sisi lain ada kewajiban berkodok ditambah lagi dengan adanya kifarat. Nah, bagaimana orang yang harus berkifarat? Nah, berkifarat di bulan suci Ramadan atau kita melaksanakan satu pengganti di bulan lain karena ada satu hal yang kita lakukan di bulan Ramadan. Misalnya karena di bulan akhir Sa'bannya dia menikah, kemudian orang tersebut merusak kewajiban berpuasanya dengan apa? Absada saumahu fi Ramadana yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lissaw. Dia mendapatkan suatu kewajiban, di samping satu kewajiban kodok, dia mendapatkan kifaratul uzma, kifarat yang sangat besar, pengganti yang sangat besar apabila di bulan suci Ramadannya dia melaksanakan bijami'in tamin dengan melakukan jima karena dia awal pengantin misalnya. Nah, dan orang tersebut wajib melaksanakan puasa di bulan lain dengan ketentuan apa? Ketentuan kifaratul uzma. Kifaratul uzma itu dengan apa? Nanti ada ketentuan-ketentuan kifaratul uzma, yaitu dengan didendanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kewajiban untuk melaksanakan saumnya 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kifaratul uzma, ya. Kifaratul uzma. Jadi diganti dengan kifarat, ya. Diganti dengan kifarat. Nah, jadi jangan coba-coba, terutama bagi orang yang baru menikah, jangan coba-coba untuk melaksanakan kewajiban terhadap istrinya, ya, untuk melaksanakan senggama dengan istrinya, tapi jatuhnya di siang hari di bulan Ramadan. Ini karena ada semacam sejenis denda kepada orang yang melaksanakan tersebut, walaupun pelaksanaan tersebut, jima tersebut adalah merupakan suatu kewajiban. Tapi ketika pelaksanaan itu di siang hari di bulan Ramadan, maka itu jatuhnya kepada kifaratul uzma. Bahkan ditambah lagi dengan takzir, istilahnya dipermalukan, ya, dipermalukan orang tersebut di era-era itu. Kemudian dalam kaitan dengan masalah kodok di bulan lain karena meninggalkan puasa di bulan Ramadan tersebut, jadi ada kewajiban yang menyangkut dengan pelaksanaan kodok tersebut. Satu, al-imsaku lis-shaum bis-sittati mawadi. Ada kewajiban kita harus menjaga, ya, kepada puasa di dalam 6 hal. Ya. Yang pertama, yang wajib al-imsak lis-shaum, menjaga puasanya, memelihara puasanya. Yang pertama, kalau di bulan Ramadan dia berpuasa karena ada kewajiban untuk melaksanakan puasa, nah, dan tidak harus imsak, ya, apabila bukan di bulan Ramadan. Kepada siapa? Kepada orang yang sengaja berbuka di bulan Ramadan. Jadi ketika kita sudah niat malamnya melaksanakan puasa, untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kemudian pada siang harinya enggak ada halangan apapun, dia dalam keadaan sehat dan dia dalam keadaan ada di rumah,
dia sengaja untuk membatalkan puasa, maka dia wajib melaksanakan apa? Melaksanakan qada di bulan lain, dan di siang hari tersebut setelah dia berbuka wajib dia untuk memelihara puasanya. Jadi tidak boleh makan sewenang-wenang karena udah buka, udah melaksanakan buka dengan sengaja, kemudian di luar rokok lah, cupak capek lah kalau istilah Sunda ya, atau makan-makan ya seenaknya yang di luaran. Nah, bila mana keluar dari rumahnya, maka orang tersebut adalah al-imsak so harus menjaga untuk dengan puasanya. Kemudian yang harus apa? Yang harus imsak lisau. Yang kedua adalah alaman tarikin niyati lailan fil fardi. Orang yang lupa atau tidak melaksanakan niatnya atau tidak meniatkan puasa di waktu malam. Maka kalau dia tidak niat berpuasa di malam hari, lalu paginya tetap dia harus menjaga saumnya. Artinya tidak boleh sebebasnya dia makan dan minum di luaran, ya, di luaran tidak boleh demikian, ya. Artinya walaupun ada di rumah juga dia tidak sewenang-wenang, ya, makan-makan, minum-minum dan lain sebagainya. Artinya orang tersebut harus tetap menjaga puasanya, harus tetap menjaga puasanya. Bagi orang yang di malam harinya meninggalkan niat untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang ketiga orang yang harus imsak untuk berpuasa, artinya menjaga puasanya, tidak boleh membatalkan puasanya. Orang tersebut orang yang sahur dengan prasangkanya bahwa waktu sahur dia melaksanakan sahur tersebut itu adalah tengah malam. Tapi pas dia selesai melaksanakan sahur, ternyata orang-orang udah pada pulang dari mana? Pulang berjamaah subuh. Nah, orang tersebut dalam pikirannya dia melaksanakan sahur, padahal dia itu sudah bukan di waktu sahur. Maka orang tersebut di pagi harinya, di siang harinya, ya, pada hari tersebut dia harus tetap imsak so menjaga puasanya. Dan kemudian bagi siapa yang orang harus benar-benar imsak melaksanakan puasanya, melaksanakan puasa adalah orang yang menyangka bahwa orang yang berbuka dengan prasangkanya bahwa waktu tersebut adalah sudah apa? Sudah terbenam matahari atau sudah datangnya waktu untuk berbuka. Nah, kemudian apa? Fabana khilafuhu. Jadi maka jelas kemudian sangkaannya itu diperjelas bahwa waktu tersebut setelah dia melaksanakan berbuka, maka waktu tersebut adalah dia melaksanakan apa? Melaksanakan berbuka, tapi bukan pada waktunya, ya, bukan pada waktu untuk melaksanakan berbuka, karena kita tahu bahwa kewajiban berpuasa itu bahwa dari mulai apa? Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, ya. Sampai dengan terbenam matahari. Dalam sangkaannya pada waktu dia melaksanakan berbuka itu dalam pikirannya bahwa itu sudah terbenam matahari. Tapi nyatanya belum terbenam matahari, bahwa bahkan jam pun baru menunjukkan pada jam 5 sore. Nah, orang tersebut harus tetap dilanjutkan apanya? Puasanya, dijaga puasanya, dan pada lain waktu dia wajib melaksanakan qada. Kemudian yang kelima adalah orang yang
bana lahu yaumu salasina Sya'ban annahu min Ramadan. Dalam pikirannya bahwa hari tersebut adalah misalnya tanggal 30, misalnya besok hari Senin atau lusa hari Senin. Kemudian dia pikirkan bahwa hari Senin itu benar-benar sudah memasuki apa? Sudah memasuki bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan. Padahal hari Senin itu menurut ketentuan baru hari itu adalah tanggal 30 Sya'ban, ya, pada tanggal 30 Sya'ban. Bana lahu yaumu salasina Sya'ban annahu min Ramadan. Prasangkanya itu sudah masuk Ramadan, padahal pada hari itu adalah masih tanggal 30 Sya'ban, ya. Nah, ini ada sesuatu yang pada akhirnya dia melaksanakan tidak berpuasa pada tanggal 30 tersebut. Berarti kenyataannya pada hal tersebut adalah tanggal 1 bulan apa? Bulan Ramadan. Misalnya Senin tersebut adalah Senin ini lusa, tanggal 30 apa? Tanggal 1 Ramadan misalnya, karena ada hilal di hari Minggu sorenya, petangnya adalah ru'yatul hilal. Kemudian pada hari Seninnya berarti kita harus kewajiban melaksanakan berpuasa, karena sumu liru yati, dengan melihat hilal maka ada kewajiban kita untuk melaksanakan berpuasa. Nah, dalam pikiran dia bahwa hari Senin itu adalah tanggal 30 Sya'ban, padahal itu sudah jadi tanggal 1 Ramadan. Nah, dengan keterbatasannya dia, kemudian dia tidak melaksanakan puasa di bulan tersebut karena menurut sangkaannya itu adalah baru tanggal 30 Sya'ban. Maka kewajiban dia di bulan lain untuk mengkodoknya satu hari yang telah dia tinggalkan. Ini adalah kaitan dengan pelaksanaan apa? Pelaksanaan bulan Ramadan. Inilah barangkali yang merupakan satu kewajiban yang disertai dengan syarat puasa, syarat sah puasa, dan bahkan rukun-rukun puasa, dan bahkan yang membatalkan puasa, yang akhirnya jatuh kepada kita untuk mengkodok puasa yang kita tinggalkan dengan catatan sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, dan bahkan ada beberapa hal yang menyangkut dengan kewajiban kita untuk melaksanakan berpuasa tersebut dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi. Nah, kemudian kita juga tidak lupa ada beberapa hal yang menyangkut dengan kewajiban kita untuk melaksanakan berpuasa, dan puasa tersebut bisa batal apabila satu, ada orang yang murtad, sekonyong-konyong dia mengucapkan sesuatu yang mengakibatkan dia terkeluarkan dengan sendirinya daripada keislamannya, maka batallah puasa orang tersebut dengan sebab murtad, ya, dengan sebab murtad riddatin. Nah, pembatalan puasa. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa juga adalah bihaidin. Nah, kalau perempuan dan pada waktu menjelang duhur ataupun pada waktu duhur, maka dia ada menstruasi, maka otomatis puasa yang dia lakukan harus batal dengan adanya apa? Dengan adanya haid. Berarti pada hari itu dia tidak melaksanakan puasa karena sudah batal dengan adanya datangnya darah haid. Nah, kemudian nifasin, ya, ada darah nifas atau begitu dia melahirkan, karena ada nifas itu dimulai dari 40 hari atau bahkan ada dua bulan, ya, ada 2 bulan. Nah, ini orang yang nifas itu juga dengan darah haid, dengan darah nifas, maka orang tersebut juga
Kalau di bulan Ramadan tidak boleh melaksanakan puasa, karena puasa pun kalau datangnya nifas maka batal melaksanakan puasanya. Kemudian yang berikutnya adalah wiladah, dengan sebab melahirkan. Nah, dengan sebab melahirkan maka orang tersebut pada waktu itu adalah dia apa? Dia batal berpuasanya ketika dia melahirkan. Nah, kemudian kalau diiringi dengan nifasnya majatan, sekali umpamanya keluar darahnya daripada apa setelah melahirkan, cuman berikutnya tidak keluar lagi darah, maka pada hari berikutnya dia wajib melaksanakan apa? Melaksanakan puasa dengan sebab wilada. Berbeda dengan sebab nifas. Kalau nifasnya berkepanjangan sampai 2 bulan, maka dia tetap membatalkan puasanya dan wajib mengkodoknya ya, di bulan beberapa hari yang dia tinggalkan pelaksanaan puasa tersebut dalam keadaan nifas. Kemudian yang kelima, dengan sebab datangnya apa? Gila, ya, walaulah dotan, walaupun sejenak gila, sekonyong-konyong, nggak ada angin, nggak ada hujan, ya, orang tersebut jadi gelo. Nah, jadi gelo pada waktu itu. Nah, kemudian walaupun 1 jam gilanya orang tersebut, walaupun gilanya 1 jam, maka puasanya batal dengan sebab adanya junun, artinya gila orang tersebut, hilang akal pada saat itu, maka orang tersebut tidak lagi ada kewajiban untuk melaksanakan puasa pada waktu itu, artinya batal puasanya dan dia wajib mengkodoknya kalau dia sembuh dari gilanya nanti di bulan lain. Kemudian, nah kalau yang berikutnya adalah bi'igma'in wasyatrin, ya, dengan adanya penyakit ayan, ya, dengan datangnya penyakit ayan, maka ketika orang tersebut sedang berpuasa maka puasanya batal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan sebab sakrin, ya, keadaan mabuk. Orang yang mabuk pun dia adalah batal apabila dia sedang berpuasa kemudian dia mabuk, maka mabuknya itu adalah membatalkan pada puasanya, ya. Nah, kemudian di satu sisi ya kewajiban untuk melaksanakan apa? Untuk melaksanakan puasa, di sisi lain juga ada kewajiban kita untuk melaksanakan berbuka. Ini ada perintah dari Rasulullah SAW bahwa kewajiban berpuasa itu dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Kemudian, nah kita berbuka di bulan Ramadan. Ada 4 macam bagaimana kita berbuka di bulan Ramadan. Yang pertama, wajib berbuka di bulan Ramadan. Kita berpuasa walaupun belum datang apa, belum ghurubi syamsi, walaupun belum terbenam matahari, maka kita wajib berbukanya, ya, wajib berbukanya. Kalau tadi wajib berpuasanya apabila orang tersebut berakal, ada di rumah dan sehat. Nah, sekarang wajib dia berbuka apabila orang tersebut seorang wanita fil haidi wan nifas, ya, nifasa. Nah, jadi perempuan yang haid, perempuan yang nifas, kalau sedang berpuasa wajib dia berbuka karena datangnya darah haid. Yang kemudian kewajiban kita juga harus berbuka. Yang kedua, boleh yang kedua, kalau tadi wajib berbukanya karena haid dan nifas. Yang kemudian boleh berbuka, ya, boleh berbuka fil musafiri marad, ya, apabila kita sedang melaksanakan puasa kemudian tiba-tiba kita sakit,
dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan berpuasa, ya, maka dibolehkan kita berbuka atau ya atau apa? Atau kita dalam keadaan perjalanan. Nah, dalam keadaan perjalanan bukan wajib kita berpuasa, tapi diperbolehkan kita untuk bukan wajib berbuka, tapi diperbolehkan untuk berbuka. Ya. Sesuai dengan makna ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, pamangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, ya. Nah, maka kewajiban di bulan lain dia harus mengkodo puasa yang ditinggalkan. Nah, kita dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit, lalu kita dibolehkan untuk berbuka. Nah, kemudian yang itu tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, dan tidak boleh, ya, tidak dibolehkan atau tidak jaiz, ya. Siapa yang tidak kena hukum, tidak kena sasaran hukum, ya, ketentuan wajibnya berpuasa atau wajibnya berbuka atau lain atau bolehnya berbuka, ini kata di dalam di dalam sebuah ketentuan adalah termasuknya lawala, artinya wajib tidak, haram tidak, ya. Orang tersebut adalah orang majnun. Nah, jadi kalau kita semua tidak mau berpuasa, minta gila aja sama yang maha kuasa, itu tidak ada, bebas kewajiban untuk melaksanakan puasa. Jangankan puasa, sholat juga apa? Sholat juga dibebaskan ya, untuk tidak melaksanakan sholat atau tidak melaksanakan puasa. Ini adalah orang yang majnun, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, di samping di satu sisi wajib dia atau melaksanakan berbuka atau boleh dia untuk berbuka, dan yang sisi lain adalah haram, ya. Dia melaksanakan apa? Melaksanakan berbukanya, ya, melaksanakan berbukanya haram. Buat siapa? Liman akhara qada'a Ramadana. Misalnya tahun kemarin kita ada puasa yang ditinggalkan, sekarang sudah tinggal ada waktu lagi, tinggal beberapa hari, hari Ahad dan Senin misalnya, karena jatuh puasanya pada hari Selasa. Sedangkan kita Sedangkan kita punya kewajiban 2 hari lagi persis mengkodonya, karena nanti terus nanti aja sudah mepet waktu baru ingat kita punya kewajiban untuk mengkodo, dan tidak boleh menjelang ada kita punya utang 2 hari lagi, kemudian kebetulan hari ini adalah 2 hari lagi, besok hari Ahad dan Senin misalnya, kalau jatuh puasanya pada hari Selasa, maka dia tidak boleh dia melaksanakan berbuka, karena udah mepet waktunya, memang udah ada kewajibannya dia melaksanakan berpuasa, ya. Nah, ini adalah barangkali haram orang tersebut untuk melaksanakan apa? Untuk berbuka, karena dia masih punya utang di puasa pada tahun yang lalu, ya. Ini adalah kaitannya apa? Kaitan dengan orang yang mengakhir-akhirkan kodo atau mengkodo puasa Ramadan di tahun yang lalu. Nah, sebab-sebab orang tersebut, ya, dia mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala karena dia mengakhirkan mengkodo puasa di bulan Ramadan tahun yang lalu, maka kewajiban dia kalau memang dia mengakhirkan sampai habis masanya, ya, habis masanya, ya, karena dia masih punya utangnya 5 hari lagi, ya. Kemudian puasa bulan Syaban masih cuma 2 hari lagi, ya, misalnya cuma 2 hari lagi, maka orang tersebut nanti di bulan berikutnya setelah bulan Ramadan ini dia wajib pertama ini ada kodo dan fidyah, ya. Ada kodo dan fidyah, ya. Maka orang tersebut adalah punya kewajiban karena dia mengakhir-akhirkan mengkodo bulan Ramadan, maka kita dia
dia wajib melaksanakan qada di bulan lain, dan juga memang kalau puasa pada saat itu karena di akhir-akhirkan, maka dia wajib juga melaksanakan fidyah mengganti karena keteledoran kita untuk tidak bila melaksanakan puasa karena mengakhir-akhirkan puasa qada tersebut. Kemudian orang tersebut wajib mengqada dan wajib membayar fidyah apabila dia berbuka di tahun yang lalu, ya, di tahun yang lalu sampai sekarang akhir untuk melaksanakan qadanya. Kenapa? Karena dasarnya adalah li khaufin ala beri, takut dengan orang lain, kepada orang lain. Maka bila dia melaksanakan berbuka karena takut dengan orang lain, takut Pak Onam dan Ma Onam kalau istilah orang Sunda gitu, istilah orang Sunda, maka orang tersebut mempunyai kewajiban karena dia berbuka di bulan Ramadan kemarin sekarang mepet juga waktunya, maka orang yang berbuka karena takut tersebut, maka dia apa? Dia wajib mengqada dan juga membayar fidyah. Misalkan ya, ketika dia melaksanakan apa? Melaksanakan melihat temannya, ya, melihat temannya tenggelam misalnya, ya, kemudian dia takut orang tersebut apa? Mati misalnya kalau dia tidak tolong. Nah, kemudian orang tersebut berbukalah puasanya karena takut orang tersebut tenggelam atau tersebut orang mau menolong orang lain. Maka orang tersebut juga kenapa? Boleh berbukanya, dan kemudian di bulan lain dia harus mengqada dan juga membayar fidyah karena takut orang lain celaka, ya, orang lain celaka. Nah, ini adalah kewajiban orang melaksanakan berpuasa, dan di sisi lain melaksanakan kewajiban puasanya, di sisi lain juga dia punya kewajiban untuk melaksanakan qadanya, ya. Kemudian kewajiban dia melaksanakan qada tanpa fidyah, maka orang yang harus punya kewajiban mengqada saja, bukan tidak usah fidyah, adalah orang yang punya penyakit ayan, ya. Apabila dengan dalam puasanya dia puasa misalnya tahun kemarin dia itu punya penyakit ayan, kemudian sakalot, idma, kalau kata orang Arab makmaleh, ya, maka orang tersebut punya kewajiban hanya qada aja, dunal fidyah, tidak punya kewajiban untuk membayar fidyah, ya. Nah, kemudian seseorang juga bisa melaksanakan fidyah tanpa mengqada, duna qadain, ya jamu fidyah duna qada. Orang yang tersebut adalah syekhun kabir, ya, kakek-kakek atau nenek-nenek yang memang sudah pikun, ya, sudah tidak ngerti lagi atas kewajiban kewajiban puasa di bulan Ramadan, malah dia makan, ya, karena kepikunannya, karena dia ketuaannya, akhirnya tidak ngerti dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Maka orang tersebut punya kewajibannya likul yaumin mudun, ya. Setiap hari dia harus melaksanakan mengeluarkan fidyahnya, ya, mengeluarkan fidyah. Yang berikutnya adalah orang yang tidak punya kewajiban untuk mengqada, tidak punya kewajiban untuk bayar fidyah. Orang yang tidak usah qada dan tidak usah fidyah adalah orang yang tadi, ya, yang tadi adalah orang yang gila secara tiba-tiba, ya ta'adda bijununihi, tidak sengaja untuk menjadi gilanya. Maka orang tersebut tidak punya kewajiban baik untuk melaksanakan qada atau untuk melakukan fidyah. Nah, itu adalah orang yang secara tiba-tiba dia
menjadi gila. Kemudian untuk menggenapkannya atau menyempurnakannya kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, kita juga harus mengetahui kepada sesuatu yang memang sesuatu tersebut ada beberapa pandangan lain, sesuatu tersebut bisa membatalkan ataupun tidak membatalkan. Nah, sesuatu tersebut yang memang sesuatu yang ada dalam diri kita adalah yang tiba dalam diri kita, kemudian kita tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan membatalkan puasa kita, ya. Apa sesuatu yang tidak membatalkan kepada puasa kita ketika kita melaksanakan puasa? Satu adalah sampainya makanan, minuman ataupun yang lainnya, ya, makan minum atau yang lainnya, misalnya yang minum dan makan yang pakai sayur atau yang tidak pakai sayur, ini makanan minum dengan apa? Dengan sebab yang hal tersebut tidak membatalkan kepada puasa kita apabila kita dalam keadaan lupa, ya, binisyanin, ya. Sesuatu yang masuk kepada perut kita melalui tenggorokan kita, masuk kepada perut kita baik makanan ataupun minuman dalam keadaan kita lupa. Jadi sesuatu yang lupa ini adalah dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manakala ingat kita harus diselesaikan dari dari makan dan minumnya. Kalaupun minum atau makan itu tidak membatalkan kalau kita dalam keadaan lupa. Dan kalau ingat kita bahwa kita sedang berpuasa, jangan dilanjutkan lagi itu makan dan minumnya. Kemudian yang kedua, sesuatu tidak membatalkan kepada dia untuk berpuasanya, ya, baik dia melalui makan atau minum atau yang lainnya, ya. Karena apa? Karena dia dalam keadaan bodoh. Nah, orang yang bodoh melaksanakan sesuatu yang membatalkan puasa tidak batal kalau dia memang sugan, ya, menurut perkiraannya dengan minum sedikit dia tidak apa, ataupun ketika menyelam dia minum tidak membatalkan puasa karena ada air yang terminum bukan disengaja minumnya, misalnya, tidak membatalkan puasa bagi memang kalau dia dalam keadaan bodoh. Kemudian yang ketiga, dengan apa? Sesuatu yang dipaksa oleh orang lain. Kita dipaksa untuk minum, dipaksa untuk makan oleh orang lain, takut kita kalau tidak minum dibunuh misalnya. Ya, maka orang yang ikrah, yang mukri tersebut, orang yang dipaksa tersebut, makannya ya tidak membatalkan berpuasa karena dia takut dengan orang lain, manakala dia akan disakiti oleh orang lain, ya. Nah, kemudian atau dipaksa untuk melaksanakan berbuka. Nah, kemudian yang tidak juga membatalkan kepada puasa kita di bulan Ramadan, bijiryani raikin, ya, bijiryani raikin, dengan mundar mandirnya air liur, air ludah kita di dalam Nah, misalnya ada ludah di dalam kita, tapi belum keluar kepada bibir kita, maka bulak baliknya air liur kita di dalam di tenggorokan ini ada keluar sedikit tapi tidak muncul di permukaan, tidak muncul kepada maka air liur tersebut tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Kalau dia pun ketika ada dalam lidah belum muncul kepada tapi sulit, dia punya kesulitan untuk mengeluarkannya, misalnya kalau ada sakit barusuhan, nah istilah orang Sunda ya barusuhan. Nah, kemudian dia kesulitan untuk memuntahkannya air liur tersebut, maka air liur tersebut apabila masuk lagi ke tenggorokan itu tidak mampu membatalkan puasa karena kita tidak mampu untuk mengeluarkan karena ada rasa sakit di lisan, ada rasa sakit di bibir, atau apalagi kalau air liur tersebut keluar melalui bibir kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah
Ada sesuatu yang masuk kepada apa? Kepada jawab kita, ya. Kepada jawab kita, wakana azimatan wa daqiqin, ya. Apabila ada serbuk yang memang kecil masuk kepada apa? Masuk ke jawab kita, nah ini juga tidak membatalkan puasa. Atau yang berikutnya adalah ada lubaban iron, masuk ada sekonyong-konyong lalat, ya, masuk langsung. Kebetulan kita sedang terbuka mulut kita, lalat langsung masuk ke dalam kepada jawab kita, ya. Nah ini juga tidak membatalkan puasa. Ya, mudah-mudahan kita semua, pertama kita ada kekuatan dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 2 hari ke depan ini kita untuk melaksanakan berpuasa. Maka mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan keimanan dan keislaman kita, sehingga akan insya Allah kita terbukti dengan melaksanakan puasa bahwa kita memiliki beberapa keutamaan dengan adanya kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, adanya puasa di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwa bulan Ramadan adalah bulan utama selama 12 bulan tersebut, karena di bulan Ramadan nuzila fil Quran. Nah, ini adalah bagian keutamaan adanya bulan Ramadan. Yang ketiga, keutamaan datangnya bulan Ramadan itu ada apa? Ada perintah Allah atau ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Karena di bulan Ramadan lah adanya Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Manakala kita melaksanakan ibadah i'tikaf di masjid bertepatan dengan munculnya Lailatul Qadar, maka ibadah kita 1 malam atau 1 saat, sesaat saja kita bertepatan ibadah kita baca Al-Quran, sholat di waktu malam misalnya, nah bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka khairum min alfi syahrin bi ghairi maksiatin, maka lebih utama dari beribadah 1000 bulan tanpa sedikit pun dicampuri dengan maksiat. Nah, jumlahnya kurang lebih sama dengan nilai 84 tahun kita melaksanakan ibadah tanpa dibarengi dengan maksiat. Nah, ini adalah keutamaan, bagian daripada keutamaan di bulan Ramadan, dan yang tidak kalah pentingnya dengan memasuki Ramadan, dengan adanya bulan Ramadan, kita senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beberapa hari menjelang Ramadan ini kita senantiasa dipersiapkan benar-benar oleh diri kita, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua berkesampaian, dan insya Allah kita sampai di bulan Ramadan sesuai dengan di bulan Rajab kita pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Dengan datangnya bulan Rajab kita dibarokahkan oleh Allah. Akhirnya dengan dibarokahkannya oleh Allah sehingga kita masuk kepada bulan Sya'ban. Dengan dibarokahkannya lagi kita di bulan Sya'ban, maka kita masuk kepada bulan Ramadan. Maka dengan masuknya bulan Ramadan, insya Allah di akhir Ramadan menjelang dan di Idul Fitri kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baligh maqasidana, kita sampai kepada apa yang diharapkan kita, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keutamaan di bulan suci Ramadan. Itulah barangkali yang bisa disampaikan untuk memberikan semangat kepada kita agar kita benar-benar gembira, marhaban ya Ramadan, benar-benar bahagia, kita gembira dengan masuknya bulan Ramadan. Demikianlah apa yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.